Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Fadila dengan NIM 1D0230032. Di sini saya akan mengabarkan terkait final project mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Langsung saja kita buka VM-nya, langsung kita buka di browser terkait promoknya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya. Kita cek terkait berapa sih RAM yang dipakai. Di sini saya menemukan 4 RAM dengan prosesornya bisa dilihat di layar ya. Oke, ini untuk tampilan di promoknya. Mungkin langsung saja ke bagian SSH. Ini udah nyambung ke SSH ya, jadi udah Alphaen, servernya udah server milik saya sendiri, Alphaen. Langkah pertama mungkin dari saya sendiri mengecek IP atau IP udah kan di atas mengeceknya. Selanjutnya ping Google ini untuk mengecek kayak seberapa cepat sih sinyalnya gitu, supaya memastikan agar tidak nge-lag. Selanjutnya kita mengecek ke bagian server, yaitu ini yang mana berfungsi sebagai web server dari proyek kali ini. Oke, mungkin langkah selanjutnya langsung kita cek terkait PHP FPM-nya. Di sini untuk status PHP FPM-nya sendiri untuk di server saya ini menggunakan 8.5 atau versi terbaru. Kenapa sih pakai PHP? Karena untuk di link sendiri itu tidak bisa mengeksekusi terkait PHP secara langsung ya. Jadi pakai FPM. Untuk aplikasi sendiri dari project kali ini saya menggunakan PHP yang masih bersifat natif, yang mana untuk filenya sendiri itu disimpan di _var _www _lab _index_php. Seperti bisa dilihat untuk tampilan isi dari index.php nya tertera pada layar. Lanjut kita mengecek terkait konfigurasi nya itu sendiri terletak pada domain, dimana letaknya di set available _lab. Di sini juga terpampang listen 80 sebagai port web untuk proyek ini, yang mana di bawahnya juga ada root sebagai penghubung web dan CGS. Oke, selanjutnya kita cek status MySQL untuk database di sini sendiri. Untuk project yang saya gunakan menggunakan database MySQL, yang mana di sini kita akan melihat terkait user MySQL sendiri, yaitu saya dengan mengetikkan MySQL menu web user -p, lalu kita mengetikkan passwordnya. Setelah masuk, kita bisa melihat sekiranya database apa sih yang ada di MySQL kita, lalu kita pilih exit untuk keluar. Langkah selanjutnya kita akan mengecek terkait server dari TNS yang kita gunakan. Bisa dilihat untuk langkah selanjutnya dari DNS server sendiri kita menggunakan bin ini bin 19 ya. Ini kita cek terkait DNS server, kita tesnya. Bisa dilihat untuk tesnya ada 3 ya. Yang pertama NS lab lokal, web lab lokal, dan terakhir mail lab lokal. Bisa dilihat ya. Mungkin langkah selanjutnya kita mengecek terkait status postfix.
Nah, bisa dilihat ya, muncul. Selanjutnya kita mengecek terkait mail server. Kita uji apakah pesan kita masuk. Kita menguji dengan mengetikkan echo test mail server berhasil, test mail alpha. Di sini berhasil ya, masuk. Selanjutnya kita mengecek terkait status surikata. Di sini surikatanya aktif atau running. Lanjut kita akses homenet. Bisa dilihat ya, homenet garis miring etc garis miring surikata garis miring surikata YAML. Ini terkait homenetnya sendiri. Perlu diketahui ya, pada konfigurasi surikata homenet dibuat sesuai subnet server, yaitu tergantung IP dari masing-masing pengguna atau laptop. Nah, untuk mengecek IP-nya sendiri bisa di IPA ya. Nah, selanjutnya setelah konfigurasi selesai, nantinya file konfigurasi diuji dan rules diperbarui. Sama tadi kan ini ada interface. Nah, interface-nya itu digunakan disesuaikan dengan interface aktif dari hasil IPA tadi ya, IPA tadi. Nah, setelah konfigurasi selesai, file konfigurasi diuji dan rules diperbarui dengan mengetikkan sudo surikata min-c garis miring etc garis miring surikata titik yml min-v. Nah, di sini ya, kita akan mengujikan terkait dari fastlog surikatanya sendiri. Untuk melakukan pengujian kita menggunakan dua terminal, yang mana nantinya satu sebagai penguji, satunya yang bakal menampilkan hasilnya. Lanjut kita mengetikkan terkait dari biar kelihatan gitu terkait pengujiannya, yaitu sudo tel min-f garis miring var garis miring log garis miring surikata garis miring fastlog. Nah, kita masukkan password. Nah, nanti bakal muncul keterangannya di sini. Ini kan belum dicoba ya. Nah, saatnya kita nyoba dengan mengetikkan full http://2 garis miring test my nds. Nah, nanti my nids .org garis miring uit garis miring index.html, yang mana kalau disubmit nanti hasilnya muncul, hasil dari pola serangannya yaitu ini GPL attack response. Terus
Lanjut masuk ke bagian selanjutnya, kita akan masuk ke status dari Prometheus. Sebelum itu kita login ke Grafana terlebih dahulu. Untuk biasa ini username-nya admin, untuk passwordnya udah tersimpan ya. Setelah masuk, kita balik lagi, terus kita aktifkan terkait status Prometheus dan mengetikkan systemctl status Prometheus not explorer. Nah, bisa dilihat ya, aktif dan sedang running. Nah, nanti bisa dilihat pada dashboard, karena ini node exporternya udah disambungin dari Prometheus dan Loki, yang mana data source-nya itu berasal dari Prometheus dan Loki. Nantinya kita bisa melihat dengan mengklik tadi ya, terkait visualisasinya ada suri katalog dan di atasnya ada Prometheus, bisa dilihat ya. Nah, ini untuk data source-nya sendiri. Terus terkait bukti pengujiannya juga sudah ada. Nah, kita geser, yaitu GPL attack sudah ada ya, sudah terlihat di paling atas itu. Mungkin sekian pemaparan final project Muhammad Alvin Fadilah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.